Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita bertemu di mata kuliah kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi atau belajar tentang bagaimana mencari gagasan usaha atau gagasan usaha itu seperti apa, dapatnya dari mana. Yang perlu kita pahami dan kita ketahui adalah setiap orang yang ingin jadi entrepreneur, pengen jadi seorang wirausaha atau ingin terjun ke bidang wirausaha, dia harus punya gagasan usaha tentunya. Jadi akan aneh ketika orang mau terjun ke dunia wirausaha tapi dia tidak tahu saya mau usaha apa, saya mau terjun di bidang apa, saya mau bikin apa. Jadi hal yang perlu dilakukan adalah cari gagasannya dulu. Saya akan memproduksi apa? Saya akan bergerak di jasa apa? Saya akan melakukan apa? Jadi harus ada gagasan-gagasan dulu sebelum terjun ke wirausaha. Nah, materinya yang pertama adalah menjelaskan cara-cara mencari gagasan baru. Bagaimana gagasan baru itu bisa didapat. Yang kedua adalah menjelaskan bidang usaha kelompok kreatif, konsultatif, pelayanan, dan analitis. Dan yang ketiga adalah menjelaskan ide usaha dari imitasi. Jadi kalau kata Murphy, konsultan UKM di Amerika Serikat, kunci emas sukses adalah melakukan bisnis yang tepat pada saat yang tepat. Atau kalau istilah kerennya adalah right man in the right place. Jadi kalau ini agak sedikit digeser, right thing in the right place. Jadi kalau misalnya kita kasih contoh simpel ya, kalau misalnya kita hidup di sekitar pantai, terus kita jual wedang ronde, itu nggak pas, kurang pas, bukan nggak pas, kurang pas. Kenapa? Karena cuacanya panas. Kalau kita jual wedang ronde yang disajikan dalam kondisi hangat, itu tidak sesuai. Bisnisnya mungkin tepat, bisnis kuliner, tapi saatnya nggak tepat karena pantai itu cenderung dengan suasana yang panas. Maka sebenarnya kalau contohnya ada di pantai, maka akan lebih tepat untuk menjual kelapa muda. Kalau di misalnya di Batu Raden yang lebih tepat ya jualan ronde, tempatnya dingin, ada di ketinggian, maka perlu untuk menghangatkan badan. Jual ronde lebih tepat daripada jual kelapa muda. Jadi kunci utamanya adalah kita lihat dulu sekeliling kita. Kira-kira apa yang pas di situ? Apa yang tepat diaplikasikan di situ? Apa yang tepat untuk dijual di situ? Misalnya kita jual makanan, kita bisnis kuliner di dekat kampus, tapi harganya mahal, nggak akan masuk. Kalau kita segmennya mahasiswa, maka coba harganya diturunkan. Kira-kira makanan dengan harga segini tetap enak, apa ya? Nah, itu bisa kalian coba gali lebih dalam. Lihat dulu sekitarnya, lihat dulu sekelilingnya seperti apa. Oke, di pendahuluan yang pertama adalah memilih produk yang profitable. Jelas, setiap orang yang berwirausaha tujuannya adalah mendapatkan profit atau mendapatkan keuntungan. Sehingga kita perlu melihat kira-kira gagasan yang akan kita tuju atau saya akan kita bikin ini menghasilkan profit enggak? Atau biayanya sebesar apa? Kira-kira harga jual dan harga belinya, harga produksinya besaran mana? Nah, karena memilih produk yang profitable ini merupakan langkah penting dalam membuat usaha baru. Yang kedua, namun demikian, mencapai sukses itu tidak gampang, tidak mudah. It takes time. Jadi, ketika kita mencoba untuk masuk ke dunia wirausaha, itu butuh waktu untuk usaha tersebut bisa settle, bisa stabil. Di awal-awal mungkin ketika grand opening akan sangat ramai.
Tapi biasanya itu hanya bertahan paling lama 7 hari atau 1 minggu. Setelah itu akan perlahan-lahan mulai turun. Nah, itu juga harus dipikirkan oleh orang-orang yang ingin terjun di dunia usaha. Bagaimana memaintenance pelanggan, memaintenance kalau misalnya masuk ke bisnis kuliner ya memaintenance rasa, kalau masuk ke bisnis jasa memaintenance jasanya, tetap service excellent atau enggak. Kemudian kalau di bidang produksi memaintenance produknya apakah standarnya terjaga atau tidak. Nah, itu butuh waktu untuk sampai tingkat kesuksesan. Butuh waktu juga untuk membuat usahanya menjadi lebih settle, lebih stabil. Kemudian hanya sedikit ide baru yang meraih sukses. Bahkan ketika inovasi produk baru diperkenalkan perusahaan besar pun masih sering mengalami kegagalan. Jadi tidak semua ide itu bisa dieksekusi dengan baik, tidak semua ide itu bisa dieksekusi dengan sukses. Bahkan perusahaan besar pun mungkin mengalami kegagalan ketika melakukan inovasi baru. Saya nggak tahu teman-teman dulu mengalami era Nokia enggak? Nokia itu perusahaan yang sangat besar pada masanya. Tahun 2000-an awal semua orang menggunakan handphone Nokia. Tagline-nya saja keren sekali, connecting people. Waktu itu Nokia itu dianggap sebagai handphone sejuta umat. Karena semua orang pakai Nokia, hampir semua orang pakai Nokia. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nokia tidak bisa mengeksekusi idenya, tidak bisa maintenance produknya, dia gagal. Perusahaannya tidak berlangsung lama, tidak mati, tapi turun drastis, tidak berkembang. Jadi memang ketika kita punya ide yang bagus, ketika kita punya ide yang keren, maka kita harus mampu mengelola ide tersebut dari hanya sebatas ide sampai menjadi produk. Kemudian after sales-nya itu juga harus tetap dilakukan. Harus selalu ada penelitian-penelitian baru, harus selalu ada riset-riset yang membuat produknya akan terus berada di pasar. Dan yang keempat, seorang entrepreneur tidak cukup mengandalkan gagasan kreatif dalam pembuatan produk saja. Seperti yang saya bilang tadi bahwa Nokia itu adalah salah satu raksasa di industri telepon genggam di tahun 2000-an. Dia mengalahkan Sony Ericsson, dia mengalahkan Siemens, dia mengalahkan Motorola. Hampir semua orang waktu itu menggunakan Nokia. Tapi yang terjadi kolaps Nokia, digantikan oleh BlackBerry waktu itu. Kemudian BlackBerry yang sangat besar waktu itu pun juga kemudian tidak bisa memaksimalkan idenya, tidak bisa memaksimalkan gagasan kreatifnya, sehingga kolaps juga. Dan sekarang yang lagi happening adalah Android dan Apple iPhone. Itu contoh di bidang telekomunikasi, di bidang telepon genggam. Kemudian seorang entrepreneur memerlukan strategi yang jitu dan eksekusi yang tepat. Nanti kita akan bahas strategi-strategi ini di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi, menjadi entrepreneur itu tidak hanya, udah saya punya modal, saya mau usaha warung, udah jalan aja. Nggak bisa seperti itu. Ketika kalian ingin menjadi seorang wirausaha yang sukses, menjadi entrepreneur yang sukses, kalian harus punya strategi, kalian harus punya roadmap, kalian harus punya kalian harus punya apa-apa yang akan dikerjakan. Jadi checkpoint-checkpointnya kalian harus punya, sehingga tidak berhenti hanya ketika misalnya yang penting produknya laku. Tidak seperti itu. Karena kalau di dunia pemasaran, di dunia manajemen produk, itu ada namanya life cycling produk. Produk itu dikenalkan, tumbuh, mencapai puncak, dan kemudian pasti akan turun, declining. Jadi awalnya diperkenalkan, kemudian fase kedua tumbuh, growth, fase ketiga mature, ada di puncak, kemudian fase keempat decline. Itu pasti, itu sebuah keniscayaan.
produk besar pun akan mengalami hal seperti itu. Maka harus ada strategi-strategi, harus ada checkpoint yang harus dicapai. Kemudian keberhasilan itu ditentukan banyak hal, namun yang paling penting adalah, ini harus kalian highlight, harus kalian garis bawahi, apakah Anda benar-benar mengenal karakter Anda dan berada pada bidang yang Anda sukai dan akrabi. Itu ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana mengenal panggilan jiwa. Setiap orang itu harus benar-benar mengenal panggilan jiwanya, serta mampu memenuhi keinginan pasar dari gelora jiwa yang bersemangat. Intinya adalah ketika seseorang itu tahu dirinya itu expertnya di bidang apa, ahlinya di bagian mana, maka dia akan lebih mudah menemukan panggilan jiwanya. Ada 3 faktor entrepreneur yang bisa sukses dan berhasil. Yang pertama adalah cocok dengan diri kita. Chance atau peluang itu bersifat personal, akrab dengan kita, yang memerlukan kemampuan atau skills, kepribadian, dan Anda sukai sesuai dengan hobi dan minat. Orang yang suka mendengarkan musik, suka main alat musik, dia bisa menjadi musisi. Dia bisa menjadi penjual lagu, pencipta lagu, mungkin lagunya dijual. Yang kedua adalah akses. Anda suka tapi Anda tidak bisa mengaksesnya, ya sama aja bohong. Ketika Anda suka dengan sesuatu, cocok dengan diri Anda, tapi Anda tidak punya akses, itu sama aja bohong, nothing, nggak ada gunanya. Itu tidak akan membuat Anda menjadi wirausaha yang sukses. Jadi kalian harus tahu dulu kemampuan Anda di mana, kemampuan Anda di mana, sesuai nggak dengan kepribadian. Anda bisa sangat senang tidak ketika menggeluti bidang itu. Yang kedua, akses. Ketika apa yang cocok dengan diri Anda itu menemukan aksesnya, menemukan jalannya, maka itu akan lebih memudahkan. Jadi berkaitan dengan jaringan, lingkungan, dan pendukung. Misalnya kalian mau usaha sembako, tapi kalian nggak tahu beli sembako yang murah di mana, beli telur yang murah di mana, beli minyak yang murah di mana. Kira-kira kalau saya jualan minyak di sini tuh laku enggak? Sudah ada saingannya atau belum? Akses-akses ini yang harus dipertimbangkan, harus dicari, harus digali lebih lanjut. Yang ketiga adalah potensial. Komersialisasinya harus mampu memberikan tingkat pertumbuhan dan pengembalian investasi yang layak. Maksudnya seperti ini. Ketika kalian mencoba untuk buka warung sembako dengan barang-barang yang premium, dengan barang-barang kelas A, grade A, premium, barang-barang yang bermerek. Saya kalian jual beras yang harga 100.000. Tapi kalian ada di lingkungan orang-orang yang hanya mampu beli beras harga 50.000 misalnya. Sia-sia, itu tidak potensial. Atau misalnya kalian jual sembako, di dalamnya kalian jual mie instan produk A. Padahal orang-orang di sekitar situ itu lebih senang dengan mie instan produk B. Itu tidak akan memberikan tingkat pertumbuhan yang baik bagi Anda. Investasi yang sudah Anda masukkan ke usaha tersebut tidak akan kembali karena tidak sesuai, tidak potensial, pasarnya tidak potensial, tempatnya tidak potensial. Nah, untuk mendapatkan ide usaha yang potensial dan cocok dengan diri Anda, maka entrepreneur harus memulainya dengan analisis berikut ini. Yang pertama adalah apa yang paling Anda senangi. Anda harus tahu dulu apa hal-hal yang paling Anda senangi. Yang kedua, apakah kegemaran atau hobi Anda. Jadi biasanya yang disenangi dan hobi itu bisa berbeda, bisa sama tapi bisa juga berbeda. Tapi kalau yang jadi hobi pasti akan jadi hal yang disenangi. Bisa dibedakan ya. Kalau Anda senang sama sesuatu, belum tentu yang Anda senangi itu menjadi kegemaran atau hobi Anda. Tapi ketika itu sudah menjadi hobi atau kegemaran, itu pasti akan jadi hal yang Anda senangi. Yang ketiga,
produk dan proses apa yang paling Anda ketahui. Jadi dari segala macam hal yang Anda senangi, dari segala macam hobi yang Anda geluti, produk atau proses yang mana yang paling Anda ketahui atau yang paling Anda kuasai. Ini misalnya sudah di breakdown nih, saya senangnya A, B, C, D, E, F, G misalnya. Terus yang jadi hobi cuma A, B, C, D. Terus di breakdown lagi produk dan proses yang paling diketahui misalnya cuma A, B, dan C. Maka sudah mengerucut menjadi 3 item A, B, dan C. Kemudian yang keempat adalah adakah sesuatu yang ingin Anda lakukan ketika sedang menganggur. Nah, ketika sedang nganggur, dari 3 item ini, 3 hal ini, kira-kira mana yang Anda lakukan ketika nganggur? Terus yang kelima, apakah tujuan terpenting Anda dalam bisnis itu sendiri? Mendapatkan keuntungan, kebebasan, atau yang lainnya. Jadi kita cari tahu dulu. Anda melakukan itu tuh cuma buat kebebasan, bebas saya bisa melakukan ini, terus atau memang cuma sekedar hobi, atau ini bisa jadi bisnis yang menguntungkan. Itu harus kalian lihat dulu. Kemudian yang keenam, ide mana yang muncul sebagai respon terhadap 4 pertanyaan. Tadi kan 4 pertanyaan sudah menghasilkan 3 item nih. Kemudian yang bisa memenuhi pertanyaan nomor 5. Kira-kira dari 3 item itu mana yang menurut Anda tujuannya paling penting? Gitu ya. Nah, ini adalah kuadran tipe manusia. Ada 4 kuadran, introvert, ekstrovert, dominasi, dan dedikasi. Kalau ada di kuadran pertama, orang ini introvert, tapi dia sifatnya dominasi, maka dia akan menjadi orang yang dominan. Kalau dia ada di kuadran 2, dia orangnya mendominasi, tapi dia ekstrovert, dia akan menjadi orang populer. Kalau dia orangnya ekstrovert dan dia berdedikasi, dia akan ada di kuadran 3, dia akan menjadi orang yang tenang. Tapi kalau dia orangnya berdedikasi dan introvert, maka dia akan ada di kuadran nomor 4, jadi orang yang konvensional. Nah, orang yang dominan atau orang tipe D ini memiliki motivasi yang kuat untuk mengejar prestasi. Dia punya encouragement untuk mengejar. Dia punya motivasi untuk mengejar prestasi. Kemudian dia akan berorientasi ke hasil akhir dari suatu pekerjaan atau tanggung jawab. Dia orientasinya pasti akan ke belakang, ke hasil akhir dari pekerjaan yang dia lakukan. Dia juga menyenangi tantangan. Dia introvert dan dominasi. Dia akan sangat menyukai tantangan, menyenangi tantangan. Dia juga akan menjadi orang yang sangat pekerja keras. Jeleknya, dia kurang peduli pada lingkungan pergaulan. Selain itu, orang yang introvert dan dominan itu tidak banyak bicara, cenderung pendiam. Kemudian selanjutnya adalah bertindak cepat dan praktis langsung ke sasaran. Jadi dia nggak banyak babibu. Kalau ada masalah, dia akan fast respon, kemudian langsung to the point menyelesaikan masalahnya. Kemudian dia juga menyukai kebebasan. Dia tidak terlalu suka dikekang dengan aturan-aturan. Selanjutnya dia juga tidak suka diatur orang lain, karena dia sifatnya dominasi, dia tidak suka diatur orang lain. Selanjutnya dia juga menginginkan kekuasaan, karena dia ada di kuadran dominasi. Nah, dan yang terakhir adalah dia menyukai aktivitas yang bervariasi. Kalau kalian ada ciri-cirinya dari beberapa poin ini, maka kalian adalah termasuk manusia yang dominan, introvert dan dominasi. Silahkan kalian lihat ke dalam diri kalian masing-masing. Kalian tipe dominankah? Kuadran 2 adalah manusia tipe populer. Dia ada bagian dominasinya dan dia juga ada di bagian ekstrovertnya. Ciri-cirinya adalah termotivasi untuk memperoleh pengakuan dari orang banyak. Jadi salah satu cirinya adalah dia pengen diakui. Dia termotivasi untuk diakui oleh orang banyak. Yang kedua,
kurang mewaspadai hasil akhir pekerjaan. Karena pengen diakui maka dia berusaha keras, tapi kadang tidak terlalu detail pada hasil. Yang ketiga, menginginkan popularitas. Yang keempat, menginginkan prestis. Yang kelima, jelas orang ekstrovert itu pasti akan banyak bicara, senang berbicara, senang berdiskusi, dan sebagainya. Selanjutnya, sangat mendambakan hubungan yang hangat serta bersahabat dengan berbagai pihak. Dia akan sangat baik dalam menjalin sebuah relasi. Dia akan sangat baik ketika mencari sebuah jaringan, mencari sebuah link, itu akan sangat baik. Kemudian dia sangat menghendaki kebebasan. Dia suka bergaul ke sana kemari, mencari jaringan baru, mencari teman baru, mencari kolega baru. Suka bergaul dan pintar bergaul, suka menolong dan memotivasi serta berbicara baik. Karena dia banyak bicara, maka dia biasanya adalah tipikal orang yang bagus dalam mendeliver kata-kata. Nah, kalau kalian masuk ke dalam ciri-ciri ini ada dalam diri kalian, maka kalian masuk dalam manusia tipe populer, ada di kuadran 2. Dan kita masuk ke kuadran. Ciri-ciri yang pertama adalah terdorong oleh motivasi persahabatan. Dedikasi dan ekstrovert. Dia punya dedikasi. Jadi dia terdorong oleh motivasi persahabatan. Yang kedua adalah saling menghargai. Dia mampu menghargai karena dia berdedikasi akan suatu hal, akan suatu hubungan, akan suatu pekerjaan. Kemudian yang ketiga, tetap karena dia seorang yang ekstrovert, dia senang dan pandai bergaul. Yang keempat, dia tidak terlalu memiliki ambisi besar dalam mencapai prestasi apapun. Kenapa? Karena dia sifatnya berdedikasi, bukan dominasi. Ketika ekstrovert dan dominasi, maka dia pasti akan berhasrat untuk mencapai prestasi tertentu. Tapi ketika dia ekstrovert dan berdedikasi, maka dia tidak terlalu memiliki ambisi yang besar. Selanjutnya, pembawanya biasanya lebih tenang, kalem, dan ramah. Selanjutnya, ciri selanjutnya adalah mudah diajak berkonsultasi atau berdiskusi. Enak diajak ngobrol, enak diajak diskusi. Yang selanjutnya, kurang menyukai tanggung jawab dan tantangan. Ini tipe yang tenang. Karena dia tidak terlalu berambisi, maka dia tidak selalu suka bertanggung jawab serta tantangan. Senang bersosialisasi dan kurang berani mengambil risiko-risiko benar. Dia kurang berani taking risk karena tadi dia cuma berdedikasi dengan apa yang dikerjakan. Jadi kurang berani mengambil tantangan dan risiko, dan butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Walaupun dia ekstrovert, tapi dia perlu adaptasi untuk lingkungan baru. Nah, yang terakhir adalah manusia tipe konvensional. Ini ada di kuadran 4. Selain dia introvert, dia juga berdedikasi. Biasanya orang-orang yang introvert dan berdedikasi, dia akan sangat teliti. Karena dia tidak terlalu suka bergaul, dia punya dedikasi yang kuat, maka dia akan menjadi orang yang teliti. Yang kedua adalah kurang peduli dengan lingkungan sosialnya. Orang introvert cenderung seperti itu, dia tidak terlalu peduli dengan lingkungannya. Yang ketiga, membatasi diri. Yang penting pekerjaannya selesai, dia don't care dengan yang lainnya. Yang keempat, selain teliti, dia juga perfeksionis. Dan yang kelima, kurang berani mengambil risiko-risiko besar. Nah, kemudian kita sudah tahu panggilan jiwanya. Dari 4 kuadran tadi adalah panggilan jiwanya. Yang mana nih, bagian yang mana panggilan jiwanya? Kan bisa melihat ke diri kalian sendiri, saya cenderung kemana. Kemudian bisa kalian cocokkan, kalian matchingkan dengan jenis usahanya. Jadi kalau tipikal D, kalian akan lebih cocok ke produksi atau pengarahan. Dan kalau tipe P, kalian akan cocok di pengarahan dan distribusi. Kalau tipe T, kalian cocok di distribusi dan pelayanan, bisa di bidang service. Kalau tadi produksi dan pengarahan, kalian bisa di bidang kreatif. Ini tadi introvert dan dominasi, itu di kreatif. Dan kalau kuadran 2, dominasi dan ekstrovert, kalian bisa di konsultatif. Ini bukan konsultatif ya, dia konsultatif. Kuadran 3, kalian bisa bergerak di bidang service, jasa.
Jadi orang yang ekstrovert dan dedikasi itu cocok di bidang servis jasa. Kemudian kuadran 4 itu di antara pelayanan dan produksi. Orang yang konvensional tadi cocok untuk jenis usaha yang analitis. Nah, kalian bisa melihat ke diri kalian sendiri, lalu kalian cocokkan dengan jenis usaha yang cocok menurut apa yang kalian punya. Orang dominan itu masuk ke kelompok kreatif. Jadi introvert dominan kelompok kreatif. Dia kreatif, menambahkan kebebasan, berorientasi pada pencapaian hasil akhir yang baik, bisa bekerja sendiri, tidak banyak bicara, dia juga tidak pandai bicara, dia akan lebih memilih bidang-bidang usaha yang tidak banyak berhubungan dengan orang lain guna melobi-lobi. Jadi dia akan cenderung mencari usaha yang tidak perlu mencari banyak orang, berhubungan dengan banyak orang. Dia akan lebih baik bergerak dalam bidang produksi, menghasilkan produk-produk tertentu, mendirikan industri-industri besar atau mencoba industri-industri rumahan atau kerajinan. Misalnya crafting, kemudian kesenian. Crafting itu bisa dalam bentuk macam-macam keramik dan sebagainya, atau musik, atau penulis, atau ya banyak macamnya. Dan kuadran yang kedua orang populis, kelompoknya konsultatif, bersifat dominatif, menyukai pergaulan, senang bertemu dengan publik, pandai berbicara, cenderung memengaruhi orang lain, senang popularitas, suka membantu dan menolong. Dia akan lebih sesuai berbisnis dengan bidang-bidang usaha yang bersifat mengarahkan atau memberikan instruksi. Misalnya menjadi konsultan, membuka kursus, menjadi pelatih olahraga, serta dalam bidang-bidang distribusi dan perdagangan. Selanjutnya orang tipe tenang, kelompok servis atau pelayanan, jasa atau pelayanan. Dia akan mengikuti keinginan-keinginan orang yang dilayani dengan tulus, misalnya membuka bengkel otomotif, elektronik, rumah makan, rumah sakit, sekolah, dan berbagai usaha jasa lainnya. Nah, ini adalah contoh bidang usaha kelompok kreatif, makanan dan minuman bisa. Jadi sekarang ini banyak usaha F&B, food and beverage yang sangat kreatif, yang sangat bisa diaplikasikan. Kemudian tadi saya bilang crafting, kerajinan, kemudian logam, bertani, kemudian peternakan, hasil tambak, rajutan, bordir renda, sablon itu juga masuk ke crafting, penerbitan juga bisa, mainan anak-anak, kartu ucapan, atau karya intelektual. Ini bisa seperti itu. Dan yang kedua adalah bidang usaha konsultatif. Ada berbagai macam, misalnya jasa konsultasi. Jasa konsultasi itu bisa ada banyak ya, ada konsultasi keuangan, konsultasi hukum, konsultasi ibu dan anak mungkin, ada banyak lagi. Kemudian ada kursus-kursus, ada pusat kebugaran dan pelatihan olahraga, bidang perdagangan, ini untuk yang konsultif. Kemudian selanjutnya adalah bidang usaha kelompok pelayanan. Contohnya adalah biro jasa, biro teknik, jasa pengetikan, fotokopi, dan penciritan, dan sebagainya. Ada juga sablon pesanan, perbengkelan, kontraktor, jasa perbaikan, rumah kos, salon kecantikan, serta makelar. Nah, untuk bidang analitis, misalnya jasa penerjemah, jasa reparasi perangkat elektronik, karya intelektual, perancang busana, laundry, jasa penjahit. Nah, selain itu, kita bisa bikin usaha atau menemukan usaha, gagasan usaha dari imitasi, dari proses imitasi. Caranya adalah yang pertama, mempelajari industri yang sudah ada. Mempelajari industri yang sudah ada, tapi kita harus breakdown lagi. Kira-kira di industri yang sudah ada, kebutuhan yang belum dipenuhi industri lokal itu apa? Kemudian kebutuhan pasar yang tidak terpenuhi semuanya karena kebutuhan bervariasi. Yang ketiga, mensupport kebutuhan yang ada. Jadi kira-kira apa yang belum ada? Kita pelajari dulu industrinya. Yang kedua adalah mengkaji input dan output industri. Pengadaan material dan komponen yang ada saat ini harus didatangkan dari jarak jauh kah, dari jarak dekat kah, lead time waktu tunggunya lama atau sebentar, biaya transportasinya itu seperti apa. Nah, ini harus dikaji input dan output industrinya. Kemudian komponen-komponen khusus yang umumnya digunakan bersama dan diproduksi sendiri oleh beberapa perusahaan dapat disuplai dengan harga lebih murah oleh produsen tunggal karena pertimbangan skala ekonomi. Dan yang ketiga merupakan kesempatan usaha yang berkaitan dengan pemrosesan lanjutan. Yang ketiga adalah menganalisa tren populasi dan data demografi. Misalnya di daerah
dekat kampus ini kira-kira peta demografinya seperti apa, populasinya seperti apa, banyak perempuannya atau banyak laki-lakinya, usianya paling banyak di rentang berapa ke berapa. Nah, itu perlu kalian ketahui. Yang keempat, mengkaji tren ekonomi. Perubahan situasi ekonomi dapat menyebabkan kebutuhan baru sehingga tersedia peluang bisnis yang lebih luas. Misalnya sekarang lagi tren K-pop. Apa yang bisa dicari dari K-pop? Trennya K-pop, kalian bisa bikin apa sih? Lightstick atau jasa print poster, sablon tadi kalau yang ini sablon kaos, kartu ucapan. Kartu ucapan ketika yang ditulis itu kata-kata yang menarik, maka itu jangan laku. Karena vintage itu punya nilai lebih biasanya. Yang kelima, analisa terhadap perubahan sosial. Secara kontinu, setiap masyarakat akan mengalami perubahan sehingga menyebabkan terjadinya perubahan nilai-nilai sosial. Perubahan tersebut terjadi pada persepsi dan kesadaran orang terhadap sesuatu. Jadi harus peka terhadap perubahan sosial. Yang keenam, mengkaji pengaruh aturan baru. Kita lihat aturan-aturan baru yang ada dari pemerintah pusat maupun pemerintah setempat. Kira-kira bisa tidak masuk industrinya? Nah, tips praktiknya, carilah ide bisnis dengan yang pertama, sering menghadiri pameran perdagangan dan investasi. Karena semakin banyak kita baca, semakin banyak kita dengar, semakin banyak kita melihat, kita akan punya horizon yang lebih luas. Jadi kita akan lebih mudah mencari ide atau gagasan baru. Yang kedua, mempelajari keahlian tenaga kerja lokal. Kira-kira orang-orang lokal ini mampu nggak untuk memproduksi atau menjadi entrepreneur di bidang itu? Yang ketiga, investigasi material lokal dan sumber daya lain. Kira-kira di sekitar lokasi itu mencukupi nggak materialnya, bahan bakunya, raw materialnya cukup nggak? Atau harus ngambil dari tempat yang jauh? Terus sumber daya lainnya seperti apa? Mencukupi nggak? Mampu dijangkau nggak? Seperti itu. Yang keempat, mengkaji peluang substitusi produk impor. Jadi kira-kira produk impor itu bisa diganti nggak? Kita bisa membuat gantinya nggak? Nah, sebagai penutup, ketika satu pintu tertutup, maka pintu lain terbuka. Namun, kita seringkali terpaku menyesali pintu yang tertutup itu hingga tak bisa melihat pintu lain yang terbuka bagi kita. Alexander Graham Bell. Teruslah maju dengan ide cemerlang.